Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Hairanisa. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas take home exam UTS praktikum mata kuliah patofisiologi kardiovaskuler pulmonal, yaitu membahas tentang patofisiologi penyakit gagal jantung. Apa itu gagal jantung? Gagal jantung merupakan keadaan di mana jantung tidak lagi mampu memompa darah yang memadai ke jaringan untuk metabolisme tubuh seperti oksigen dan nutrisi. Penyakit ini dapat dipicu oleh hipertensi, kelainan otot jantung, arteriosklerosis, dan peradangan miokardium. Penyakit ini diawali dengan adanya kerusakan pada jantung yang menyebabkan menurunnya curah jantung. Bila curah jantung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme pada tubuh, maka jantung akan memberikan respon mekanisme kompensasi untuk mempertahankan fungsi jantung agar dapat memompa darah secara adekuat. Nah, itu ada 3 mekanisme primer. Yang pertama ada meningkatnya aktivitas adrenergik simpatis, yaitu merangsang pengeluaran katekolamin dari saraf-saraf adrenergik jantung dan medula adrenal. Lalu yang kedua itu meningkatnya aktivasi sistem renin, angiotensin aldosteron atau RAAS, yaitu menyebabkan retensi natrium dan air oleh ginjal, lalu meningkatkan volume ventrikel dan renggangan serabut. Lalu yang ketiga itu ada hipertrofi miokardium atau bertambahnya ketebalan otot, yaitu akan meningkatkan jumlah sarkomer dalam sel miokardium. Nah, pada akhirnya mekanisme kompensatorik ini akan menimbulkan gejala yang meningkatkan kerja pada jantung, lalu meningkatkan beban miokardium, dan nantinya akan terjadi gagal jantung. Selanjutnya, gagal jantung itu berdasarkan fungsi. Yang pertama sistolik, yaitu karena iskemik otot jantung. Yang kedua diastolik, itu karena adanya hipertrofi pada jantung. Ya, lalu gagal jantung berdasarkan letak, itu ada gagal jantung kanan dan kedua ada gagal jantung kiri. Lalu selanjutnya untuk gagal jantung berdasarkan onset, yaitu ada gagal jantung akut dan yang kedua ada gagal jantung kronis atau kongestif. Lalu ada kriteria gagal jantung menurut Framingham, itu ada 2. Yang pertama kriteria mayor dan yang kedua ada kriteria minor. Selanjutnya ada klasifikasi gagal jantung, yaitu yang pertama menurut New York Heart Association atau NYHA itu terbagi menjadi kelas 1 sampai dengan kelas 4. Lalu yang kedua ada American Heart Association atau AHA, itu dibagi menjadi stadium A, B, C, dan D. Selanjutnya ada manifestasi klinisnya yang berdasarkan gejala, itu ada dyspnea atau sesak napas, lalu mudah merasa lelah, lalu adanya retensi cairan, yaitu edema pada pergelangan kaki. Lalu berdasarkan tanda yaitu ada takikardia, lalu hepatomegali, reflux hepatojugular, lalu ada suara jantung galop, dan adanya edema perifer. Lalu untuk penanganannya sendiri itu ada secara non-farmakologis dan farmakologis. Untuk non-farmakologis itu seperti adanya terapi, lalu untuk farmakologisnya itu dengan obat-obatan seperti konsumsi diuretik, antagonis aldosteron, lalu angiotensin converting enzyme inhibitor, beta blocker, dan lainnya. Lalu untuk pencegahannya, kita dapat mencegah dengan istirahat yang cukup, lalu melakukan diet rendah garam, lalu pola hidup yang sehat, dan rajin berolahraga. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.